Kita semua pasti pengen jadi versi diri yang lebih baik kan? Entah itu jadi lebih produktif, lebih bahagia, atau mungkin lebih tenang. Dan ternyata ada sebuah industri raksasa yang dibangun di atas janji untuk membantu kita semua mencapai itu. Ya, dorongan buat terus tumbuh dan berkembang ini tuh kayaknya udah jadi bagian dari diri kita sebagai manusia. Inilah yang bikin kita akhirnya ngambil buku, cari-cari panduan, dan berharap nemuin jawaban. Nah, disinilah industri pengembangan diri masuk. Dengan buku-buku yang berjajar di toko, mereka seolah-olah menawarkan diri sebagai pemandu, menjanjikan jalan pintas, strategi, dan rahasia buat mencapai hidup yang kita impikan. Ini dia pertanyaan intinya. Apakah buku-buku ini beneran peta menuju kesuksesan? Atau jangan-jangan cuma jebakan konsumsi yang bikin kita terus beli buku berikutnya, tapi nggak pernah benar-benar berubah? Coba bayangin, miliaran dolar setiap tahunnya. Angka ini nunjukin betapa besarnya harapan yang kita gantungkan pada genre buku ini. Jadi, yuk kita bedah lebih dalam, kita lihat apa yang ada di balik sampulnya yang menarik dan janji-janji besarnya. Oke, mari kita mulai dari dasar. Sebenarnya apa sih yang kita beli dengan semua uang itu? Nah, untuk memahaminya, kita perlu mendefinisikan dua konsep kunci, self-help itu sendiri dan pemenuhan diri. Genre ini tuh ternyata punya sejarah yang panjang banget loh. Dari kode etik Mesir kuno sampai tulisan-tulisan Cicero di Roma, semuanya menawarkan panduan hidup. Dan di zaman modern, genre ini meledak mencakup semua hal, mulai dari produktivitas sampai kedamaian batin. Kalau yang ini adalah konsep yang udah dibahas dari dulu sama para filsuf kayak Aristoteles sampai psikolog seperti Abraham Maslow dengan aktualisasi dirinya. Jadi ini bukan cuma soal merasa bahagia sesaat ya, tapi tentang gimana kita bisa mencapai potensi penuh kita. Jadi apa sih argumen yang mendukung genre ini? Kenapa jutaan orang percaya banget kalau buku-buku inilah kunci untuk membuka potensi mereka? Mari kita lihat sisi baiknya. Nah, yang menarik di sini adalah bagaimana buku-buku ini memecah janjinya. Mereka bisa kasih kita cara pandang baru untuk memahami diri sendiri. Bisa nyalain motivasi lewat cerita-cerita inspiratif, ngajarin skill praktis kayak cara membangun kebiasaan, dan yang paling penting, mendorong kita buat ambil kendali atas hidup kita sendiri. Tentu saja, nggak semuanya positif. Sekarang mari kita lihat sisi sebaliknya. Kita akan bahas argumen kontra self-help yang ternyata mengungkap beberapa kelemahan yang cukup serius dalam genre ini. Dan ini nih sisi lainnya, para kritikus menyoroti kalau banyak banget saran di buku-buku ini yang nggak didukung penelitian. Masalah yang kompleks kayak trauma atau depresi seringkali disederhanakan jadi solusi satu untuk semua. Dan janji perubahan instan itu bisa bikin kecewa, bahkan bisa merugikan. Dan data ternyata mendukung kekhawatiran ini. Coba deh kita lihat tabel ini. Sebuah analisis terhadap 50 buku terlaris menemukan kalau kurang dari setengahnya berbasis bukti. Artinya, ya nasihatnya mungkin nggak bisa diandalkan. Yang lebih mengejutkan lagi, ada studi dari Universitas Waterloo yang menemukan kalau afirmasi positif justru bisa memperburuk perasaan orang yang harga dirinya lagi rendah. Nasihat yang niatnya baik ternyata bisa jadi bumerang. Ini nunjukin betapa rumitnya masalah ini. Semua argumen pro dan kontra ini pada akhirnya membawa kita pada satu masalah inti yang sering diidentifikasi para ahli. Adanya kesenjangan yang besar antara tahu dan melakukan. Kutipan ini benar-benar kena banget kan? Kita semua pasti pernah ngalamin ini. Baca ide yang brilian, merasa terinspirasi banget lalu ya udah, nggak ada yang berubah. Ada jurang yang besar antara sekedar paham sebuah konsep dan benar-benar ngejalaninnya di kehidupan sehari-hari. Nah, inilah poin krusialnya. Di satu sisi, ada yang namanya ilusi kemajuan dari konsumsi pasif. Cuma baca, ngoleksi buku, stabiloin kalimat-kalimat bagus. Di sisi lain, ada perubahan perilaku yang nyata, yang datang dari aplikasi aktif, menerapkan, mencoba, dan merenung. Kemajuan sejati itu cuma datang dari yang kedua. Jadi, gimana caranya kita bisa mengubah buku ini dari sekedar ilusi jadi alat aksi yang nyata? Gimana kita bisa menjembatani kesenjangan tadi? Nah, untungnya ada sebuah kerangka kerja yang jelas untuk menggunakan peta ini secara efektif. Metafora ini kuat banget. Peta nggak akan bawa Anda kemana-mana kalau Anda cuma ngeliatin petanya aja kan? Peta itu baru berguna saat Anda pakai untuk navigasi di dunia nyata. Buku itu alatnya, tapi Andalah yang harus melakukan perjalanannya. Dan inilah kerangka praktisnya. Pertama, baca secara selektif. Jangan asal baca, tapi pilih buku berkualitas yang benar-benar relevan dengan tujuan Anda. Kedua,
Terapkan satu ide. Ini kuncinya. Jangan coba ubah semuanya sekaligus. Fokus aja sama satu konsep dan terapkan secara konsisten. Ketiga, refleksikan dan integrasikan. Tanya ke diri sendiri, apa yang berhasil, apa yang enggak. Sesuaikan dengan hidup Anda. Dan terakhir, ini yang paling penting, gabungkan dengan alat lain. Buku itu suplemen ya, bukan pengganti komunitas, terapi, atau dukungan nyata lainnya. Jadi, setelah melihat semua ini, kita kembali ke sini. Buku self-help itu pada dasarnya nggak baik atau buruk, mereka itu cuma alat. Sebuah palu bisa dipakai buat bangun rumah, atau bisa juga cuma diam di kota perkakas. Kekuatan sebenarnya bukan ada di dalam buku, tapi ada pada orang yang membacanya. Jadi pada akhirnya, ini semua bukan tentang bukunya. Ini tentang Anda. Pengetahuannya sudah ada di sana. Petanya sudah di tangan Anda. Pertanyaan sebenarnya adalah, kemana Anda akan melangkah selanjutnya?